fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. Wabarakatuh. Nama saya Teguh Safawi, NIM 11, mahasiswa pengampu mata kuliah manajemen pemasaran kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai riset pemasaran dan perilaku konsumen komunitas kunyit di Kecamatan Direjo pada masa pandemi COVID-19. Mengapa saya memilih kunyit? Karena kunyit merupakan komoditas unggulan yang berasal dari Kecamatan Direjo. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019 Kabupaten Gresik mengatakan bahwa Kecamatan Direjo memiliki luas panen tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya, yakni sebesar 7.400 meter persegi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menganalisis komoditas ini. Untuk merancangkan riset pasar, penjual kunyit di pasar Desa Cangkir, Kecamatan Direjo, Gresik, menargetkan konsumen sebagai berikut, di mana berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 25-50 tahun, berprofesi karyawan atau wirausahawan dengan rentang pendapatan 500.000 ke atas. Untuk hobinya memasak dan belanja, karakteristik penting lainnya berpola hidup sehat. Dengan mengkonsumsi kunyit, badan lebih kebal terhadap penyakit dan dapat diturunkan ke produk herbal lainnya. Sesuai hasil wawancara bahwa penjual kunyit di pasar Desa Cangkir dalam menargetkan konsumen tidak ada kriteria khusus, jika ada yang membeli langsung dilayani. Namun dapat saya simpulkan berdasarkan pada pergerakan konsumen di pasar kunyit. Untuk kunyit di pasar Desa Cangkir adalah sebagai berikut: menanyakan mengenai harga, target konsumen, permintaan pasar, pemasok kunyit, dan juga lokasi strategis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan per kilonya adalah Rp7.000. Target konsumen sudah tepat, dan jika ada orang yang membeli langsung dilayani. Untuk permintaan kunyit di pasaran cenderung naik turun. Untuk kunyitnya didapat dari Tengkulak di Pasar Porong, Sidoarjo. Lokasinya sudah cukup strategis karena mudah dijangkau oleh konsumen yang berada di jalan utama pasar. Untuk kuesioner yang akan disebar kepada konsumen di Kecamatan Direjo meliputi identitas responden, yakni nama dan profesi, pengetahuan terkait kunyit, termasuk khasiatnya, dan juga pertanyaan yang berupa pernyataan yang akan dijawab setuju atau tidak setuju. Di antaranya adalah COVID-19 berbahaya bagi kesehatan, pola hidup sehat di era COVID-19 penting, saya mengkonsumsi tanaman herbal guna meningkatkan imun tubuh, mengkonsumsi minuman herbal dapat memerangi virus corona sesuai dengan khasiat yang dimilikinya, dan COVID-19 membuat saya bergairah membeli minuman herbal jamu daripada minuman beralkohol. Untuk pemilihan pasar yang terdekat dengan rumah yaitu Pasar Desa Cangkir dengan radius 850 meter dari rumah. Target respondennya yakni masyarakat Direjo. Tabulasi data dari hasil kuesioner yang disebar pada konsumen adalah sebagai berikut. X1 merupakan instrumen pertanyaan 1, X12 instrumen pertanyaan 2, X13 instrumen pertanyaan 3, X14 instrumen pertanyaan 4, Y instrumen pertanyaan variabel dependent. Dengan menggunakan skala Likert, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Untuk alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yakni analisis data dengan metode menghimpun, meringkas, dan menyajikan data secara tertulis. Dan yang kedua adalah analisis regresi linear sederhana, yaitu alat analisis guna melihat hubungan variabel X dengan variabel Y, di mana variabel X merupakan variabel independen dan variabel Y adalah variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Hipotesis sebagai berikut. H0 tidak ada pengaruh yang signifikan antara pandemi COVID-19 terhadap pembelian kunyit. H1 ada pengaruh yang signifikan antara pandemi COVID-19 terhadap pembelian kunyit. Hasil menunjukkan pada lingkungan internal usaha kunyit adalah kekuatan produksi kunyit cukup tinggi, harga yang terjangkau, kelemahannya sendiri adalah usaha yang dilakukan masih tradisional, dan pencatatan keuangan yang masih sederhana. Hal ini dirasa bagi penjual pencatatan keuangan hal yang membingungkan. Oleh karena itu, rancangan strategi pada riset pemasaran kunyit adalah strategi penguatan produksi dan memperluas jangkauan pemasaran serta peningkatan daya saing di pasar. Berdasarkan pada alat analisis regresi yang dilakukan oleh platform SPSS, diketahui pada tabel model summary R sebesar 0,528, yang artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 52,8%. Berdasarkan uji signifikansi 0,05 lebih kecil daripada 0,078, maka H0 diterima, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara pandemi COVID-19 terhadap pembelian kunyit.
Hal ini terjadi karena konsumen di Kecamatan Driorejo, Gresik selama pandemi COVID-19 tidak membuat mereka untuk meningkatkan pembelian komoditas kunyit untuk diolah menjadi minuman herbal, karena konsumen cenderung mengkonsumsi air putih ketimbang jamu yang berasal dari tanaman herbal kunyit. Berdasarkan tabel koefisien, diketahui konstanta sebesar 9,988. Maka persamaan Y sama dengan A plus BX adalah Y sama dengan 9,988 plus 1,301X. Diketahui bahwa konstanta bernilai positif, yang artinya jika tidak ada pandemi, maka nilai pembelian kunyit akan tetap, tidak akan mempengaruhi, yakni sebesar 9,988. Nilai koefisien positif sebesar 1,301, yang artinya terjadi hubungan yang positif antara adanya pandemi COVID-19 terhadap pembelian kunyit. Semakin naik atau semakin merebaknya virus ini, maka dapat meningkatkan pembelian kunyit. Jika penambahan merebaknya pandemi COVID-19 sebesar 1%, maka pembelian kunyit akan meningkat sebesar 1,301. Jadi, dapat disimpulkan bahwa potensi pasar pada komoditas kunyit di pasar Desa Cangkir cukup baik. Rancangan strategi yang diperoleh adalah meningkatkan daya saing, serta memperluas jangkauan pemasaran. Di masa pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi konsumen dalam pembelian kunyit, karena masyarakat Driorejo lebih memilih meminum air putih daripada memanfaatkan kunyit sebagai minuman herbal. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.